Pernah nggak sih kalian lihat dua produk dengan nama atau logo yang hampir mirip banget? Kira-kira hal tersebut cuma kebetulan atau bisa jadi masalah ya? Nah, dari kasus tersebut itu bisa jadi masalah guys, yakni sengketa merek. Yang dimana sengketa merek adalah perselisihan mengenai hak atas suatu merek yang digunakan dalam suatu usaha. Hai, sebelumnya aku Uswatun Kasana Anggraini dengan NIM 11224038. Nah, di sini kita akan membahas salah satu kasus yang cukup menarik, yaitu sengketa merek Gajah Duduk. Kira-kira kenapa sih kasus ini bisa terjadi? Siapa yang sebenarnya berhak atas merek tersebut? Dan bagaimana penyelesaiannya? Kronologi kasusnya adalah sengketa ini melibatkan dua pihak utama, yaitu PT Gajah Duduk selaku pemilik sah dari merek terdaftar, yaitu Gajah Duduk, melawan dengan PT Pisma Abadi Jaya (PAJ) yang dipimpin oleh direkturnya saat itu Muhammad Hanif. Kasus ini bermula ketika tim penjualan dari PT Gajah Duduk menemukan adanya produk sarung yang beredar di pasaran. Yang pertama, menggunakan merek yang sama secara keseluruhan. Yang kedua, memproduksi dan memperdagangkan barang sejenis. Yang ketiga adalah tidak memiliki hak atas merek tersebut. Setelah ditelusuri, produk tersebut ternyata diproduksi oleh PT Pisma Abadi Jaya. Pihak PT PAJ mengklaim bahwa mereka telah membeli hak merek tersebut dalam perjanjian jual beli saham dengan PT Gajah Duduk yang diwakili Direktur Khozi Syuhada pada 11 Juli 2018 di hadapan Notaris Winda Febrianti. PT PAJ merasa memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, dan memasarkan kain sarung merek Gajah Duduk. Namun, secara legalitas formal di Kementerian Hukum dan HAM RI belum ada sertifikat pengalihan hak merek yang resmi diterbitkan. Merasa dirugikan secara material dan imaterial, PT Gajah Duduk terdakwa selaku pihak yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan kepada kepolisian dan membawa kasus ini ke ranah hukum pidana. Kasus ini bergulir dari Pengadilan Negeri Pekalongan berlanjut ke banding di Pengadilan Tinggi Semarang hingga puncaknya ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Analisis hukumnya adalah aturan hukum utama yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya pasal 100 ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sejenis dapat dipidana. Hakim mempertimbangkan beberapa hal utama. Yang pertama adalah adanya penggunaan merek yang identik dengan merek terdaftar. Yang kedua adalah digunakan untuk produk sejenis yaitu sarung. Yang ketiga adalah status merek Gajah Duduk masih aktif dan sah secara hukum. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor 107/Pit/2023 yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang nomor 438/Pit/Sus/2023, terdakwa Muhammad Hanif dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan setara dengan denda 1 miliar rupiah. Analisis dampak bisnisnya adalah bukan cuma urusan penjara, sengketa ini membawa dampak yang sangat besar dari kacamata bisnis bagi kedua belah pihak. Yang pertama adalah kerugian finansial dan brand value PT Gajah Duduk diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga 25 miliar akibat pendomplengan
merek ini. Nilai eksklusivitas merek mereka pun sempat terganggu di pasar. Yang kedua adalah reputasi dan kepercayaan konsumen, yang dimana bagi PT PAJ kasus hukum ini merusak reputasi perusahaan secara drastis. Konsumen menjadi skeptis terhadap produk yang mereka keluarkan karena dianggap memproduksi barang ilegal. Yang ketiga adalah keberlangsungan usaha. Operasional bisnis PT PAJ terganggu karena pemimpinnya harus menghadapi proses hukum. Sementara produk-produk yang melanggar merek disita sebagai barang bukti. Lalu, apa pelajaran penting yang bisa diambil oleh para pelaku usaha dan kita sebagai mahasiswa administrasi bisnis? Yang pertama adalah daftarkan merek sejak dini, yang dimana kekuatan hukum merek di Indonesia masih bersifat absolut bagi pemegang hak terdaftar. Maka oleh karena itu, jangan menunda-nunda pendaftaran merek bisnis. Yang kedua adalah tertib administrasi legalitas. Jika melakukan akuisisi atau pembelian merek, pastikan proses pengalihan hak transfer of right langsung dicatat sehingga terbit sertifikat resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham sebelum mulai memproduksi massal. Yang ketiga adalah lakukan due diligence, yang dimana cek merek. Selalu melakukan pengecekan secara berkala di pangkalan data kekayaan intelektual sebelum meluncurkan produk agar tidak terjadi kemiripan yang berujung pada tuduhan pendompelan merek. Nah, dari kasus tadi kesimpulannya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI bukan sekedar formalitas hukum, melainkan aset paling berharga dalam menjaga keberlangsungan sebuah bisnis. Kasus sarung gajah duduk ini menjadi pengingat keras bahwa kelalaian legalitas bisa berujung pada kehancuran reputasi usaha. Saya, Uswatun Kasana Anggra ini pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Semoga video edukasi ini bermanfaat bagi kita semua.